Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya FT Jaya Stiker. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua atau ada yang lagi sakit kah? Lagi di rumah sakit atau di mana aja? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan yang sakit semoga disembuhkan. Dan yang berhutang semoga hutangnya cepat lunas dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya semakin berlimpah. Kali ini saya akan membahas sebuah sejarah. Waduh, kalau dengar sejarah ya pasti sudah aneh ya. Ada sejarah kota, ada sejarah horor, ada sejarah bangunan dan semuanya. Dan stiker pun juga ada sejarahnya loh. Berikut videonya, silakan di like, subscribe, and share. Tahukah kalian siapa penemu stiker dan sejarah perkembangannya? Stiker secara umum memiliki peran yang cukup besar dalam dunia periklanan stiker sebagai sebuah seni dalam dunia desain dan juga menjadi ornamen unik dalam menghias atau mendekorasi suatu benda maupun tempat. Jika kamu melihat saat ini, stiker bisa digunakan dengan banyak cara. Namun, pernahkah terpikir olehmu tentang sejarah stiker itu sendiri? Kira-kira siapa orang yang pertama kali membuat stiker? Lalu untuk apa stiker itu dibuat? Meskipun tidak ada sumber pasti yang merujuk kepada orang pertama yang membuat stiker, namun ada beberapa informasi yang setidaknya bisa mencerahkan kita tentang sejarah stiker. Berikut ulasan tentang sejarah stiker dan perkembangannya hingga sekarang. Stiker diciptakan pertama kali pada zaman Mesir kuno untuk mengiklankan harga pasar. Para arkeolog menemukan benda di situs penggalian Mesir yang tampak tertempel oleh sesuatu. Pada tahun 1839, Sir Rowland Hill menemukan stiker modern. Ketika ia menciptakan dan memperkenalkan kertas perekat, benda ini kemudian menjadi perangko pos pertama. Artefak ini diyakini sebagai semacam kertas yang tertulis pada dinding dan kemudian ditempel di pasar seluruh Mesir pada masa itu. Banyak orang yang percaya bahwa stiker diciptakan pada tahun 1880-an oleh ahli periklanan Eropa. Mereka ingin membuat konsumen tertarik dengan produk yang menggunakan kertas lebar berwarna-warni. Kertas ini digunakan untuk mendeskripsikan produk buah-buahan yang saat itu sedang mengalami persaingan tinggi di Eropa. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Ernst Staton Avery, pendiri populer Avery Label, adalah penemu sebenarnya dari stiker. Ia menemukan label perangkat pertama pada tahun 1935. Itulah sejarah singkat mengenai stiker. Perkembangannya yang pesat dari tahun ke tahun membuat stiker menjadi sebuah produk kreatif yang dibutuhkan hampir di semua bidang industri modern saat ini. Sampai saat ini terhitung ada ratusan jenis stiker dan bisa dibedakan mulai dari material atau bahan yang digunakan untuk membuat stiker, fungsi, jenis tinta, jenis perekat hingga jenis pelapis stiker. Sejarah perkembangannya hingga saat ini, stiker telah ada selama berabad-abad. Berikut beberapa catatan sejarah singkat dari stiker. Mulai dari akarnya yaitu pada zaman Mesir kuno hingga seni stiker yang kita kenal sekarang.
Stiker pertama kali muncul pada zaman Mesir kuno, hampir 30 abad yang lalu. Arkeologis telah menemukan iklan untuk menjual produk yang ditempel di dinding pasar tradisional dengan pasta gandum. Bergerak maju ke tahun 1700-an, stempel pajak mulai diaplikasikan ke berbagai produk dan dokumen dengan lem. Sementara di Prancis, seniman Simon Ravenet menciptakan dekalomania, sebuah teknik menemukan kertas tisu di antara plat warna tembaga dan mentransfer ke desain yang ada di kertas ke permukaan porselen atau keramik. Ini tentunya bagaimana kata kunci hari ini, yaitu adalah dekal, ditemukan dan masih digunakan hingga hari ini. Pada tahun 1840, barang asal Inggris seharga 1 penny mengubah stiker selamanya. Perangko, seorang pria bernama Sir Rowland Hill, mengubah kantor pos dan memperkenalkan kepada dunia perangko penny black. Perangko ini memiliki arsip yang bisa diaktifkan dengan dibasahi sebelum ditempelkan. Pada tahun 1880-an, proses litographic printing menjadi lebih mudah dan murah, dan semakin banyak warna yang bisa dicetak. Ini membuat para penjual lebih nyaman untuk membuat iklan yang kreatif untuk produk mereka. Masalahnya, untuk membuat iklan jenis ini menempel pada box atau produk yang ditakdirkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh, kadang tidak mulus karena adanya perubahan suhu sepanjang perjalanan. Ketika gerbong kereta yang dilengkapi dengan kulkas diperkenalkan dan digunakan untuk mengirim makanan dan produk lain, petani, produsen, pabrik membutuhkan cara pasti untuk menggunakan proses identifikasi produk di dalam box dan mencegah label apapun terlepas karena temperatur yang terus berubah. Dan karena ini, adhesif getah ditambahkan pada label litographic, dan label ini mulai muncul pada keran buah, box, sabun, botol obat dan kotak rokok hingga slop rokok yang sampai hari ini kalian ketahui. Pada tahun 1934, penemu asal Amerika bernama Stephen Avery alias Bapak Stiker Modern mengkombinasikan bagian mesin gergaji pedang dan berbagai materi lain untuk menciptakan mesin tekanan sensitif yang bisa membuat label safe and safe dengan bagian belakang yang bisa dikelupas dan bisa dipotong ke berbagai ukuran dan bentuk. Maka stiker yang kini kenali resmi melihat perkembangan stiker dari awal hingga prosesnya menjadi stiker yang kita kenali hari ini. Maka wajar jika materi ini menjadi sangat serbaguna dan bisa digunakan untuk kebutuhan profesional maupun personal manapun yang Anda butuhkan. Proses pencetakan stiker harus menggunakan jasa profesional sehingga hasil cetak stiker Anda sesuai dengan desain awal. Untuk itu, jangan ragu untuk menghubungi jasa percetakan stiker FP Jaya Stiker Petung Bondowoso.